Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Kanggara, NIM 2011011400537, kelas 02 TPLP 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dengan sistem. Seorang analis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu, sedangkan untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung. Dengan adanya flowchart, setiap urutan proses dapat digambarkan menjadi lebih jelas. Selain itu, ketika ada penambahan proses baru dapat dilakukan dengan mudah menggunakan flowchart ini. Setelah proses membuat flowchart selesai, maka giliran programmer yang akan menerjemahkan desain logis tersebut ke dalam bentuk program dengan berbagai bahasa pemrograman yang telah disepakati. Adapun tujuan membuat flowchart, yang pertama ada menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Dan yang terakhir ada menggunakan simbol-simbol standar. Dalam penulisan flowchart ada dua model, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Sistem flowchart bagian yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu. Melalui flowchart ini terlihat jenis media penyimpanan yang dipakai dalam pengolahan data. Selain itu juga menggambarkan file yang dipakai sebagai input dan output. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Program flowchart yaitu bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Ada dua jenis metode penggambaran program flowchart. Yang pertama ada konseptual flowchart, yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Yang kedua ada detail flowchart, yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada flow direction symbol. Flow direction symbol digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Flow direction symbol juga disebut dengan connecting line. Pada flow direction symbol terdapat beberapa jenis simbol. Ada simbol arus atau flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Selanjutnya ada simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya ada simbol konektor, yaitu berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Dan yang terakhir ada simbol offline connector, yaitu menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kedua ada processing symbol, yaitu menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Pada processing symbol terdapat beberapa simbol. Ada simbol proses, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol manual, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol decision, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Selanjutnya ada simbol predefined process, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Selanjutnya ada simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Selanjutnya ada simbol keying operation, yaitu menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Selanjutnya ada simbol offline storage, yaitu menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan yang terakhir ada simbol manual input, yaitu memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Dan yang ketiga ada input atau output simbol, yaitu menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Pada input atau output simbol terdapat beberapa simbol. Ada simbol input atau output, yaitu menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol punch card, yaitu menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya ada simbol magnetic tape, yaitu menyatakan input berasal dari pita magnetis atau
output disimpan ke pita magnetis. Selanjutnya ada simbol disk storage, yaitu menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Selanjutnya ada simbol dokumen, yaitu mencetak keluaran dalam bentuk dokumen atau melalui printer. Dan yang terakhir ada simbol display, yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor.